Di jilid 1 saya menyampaikan judulnya pendidikan anak. Oke. Sekarang ini saya menyampaikan prioritas pendidikan anak. Saudara, mau ngawali dari mana ini? Mendidik anak itu kewajiban orang tua, belum nggih? Kewajiban orang tua. Sudah saya sampaikan dulu. Mendidik anak itu kewajiban orang tua. Mendidik tidak sama dengan mengajar. Mendidik tidak sama dengan mengajar. Tidak semua orang tua punya keterampilan mendidik. Tidak semua orang tua punya keterampilan mendidik. Meskipun mubalek, mohon maaf, kadang-kadang meskipun guru SD, SMP, SMA kadang-kadang belum bisa mendidik anak-anaknya. Karena mendidik ini betul-betul skill yang tersendiri, saudara jamaah. Skill tersendiri. Ya toh. Kalau di dunia guru aslinya itu sarjana nggak bisa langsung ngajar, harus dapat akta 4 dulu. Harus bisa dapat akta 4 dulu. Terus syukurnya di jamaah ini Bapak Imam kita Haji Nur Hasan Al-Badalubis, ya toh, beliau dengan ijtihadnya mengadakan pembinaan cabai rawit, peramutan bla 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 bla. Kemudian Bapak Imam Haji Abdul Dhahir Muhammad Sueh, beliau memunculkan 5 unsur. 5 unsur, masih ingat 5 unsur saudara jamaah? Pertama, orang tua. Orang tua ini sebenarnya dibolak-balik ya. Pertama itu sebenarnya keimaman, tapi aslinya yang mendidik itu pertama orang tua. Yang kedua, para imam, para pengurus, para mubalek atau pengajar. Yang terakhir adalah para pakar. Para pakar pendidik, ahli psikologi, para guru-guru yang ahli mendidik. Kita syukur Bapak Imam kita berijtihad, ketiga-tiga imam yang sudah jadi imam kita, saudara jamaah, berijtihad bantu kita mendidik anak-anak kita. Kita syukur pol. Lah, yang mau saya omongkan sebenarnya begini ya. Mohon maaf ya, di Indonesia. Nggak usah di Indonesia ya, kalau di Singapura, Malaysia, kalau di Singapura atau di Australia, kehidupan itu merata. Tapi di sini saudara jamaah ada orang yang nggak punya sama sekali. Gimana Lur? Kalau di Indonesia ini ada orang yang punyanya kelewatan. Apa punyanya kelewatan, saudara? Punyanya kelewatan. Punya kelewatan di sugih jan pol. Dan saya sudah melihat, saudara, sama orang yang sugih pol itu saya ngelihat. Saya ngelihat tuh yes, macam-macam, saudara. Ada yang nunjukin saya itu punya emas kotak-kotak ibu Lur. Sak kotak niki 1 kilo. Duwe niku sak kotake lho. Mas aku duwe iki Mas. Duwe 3 kotak Pak Lur, sak kotak isine 30 biji. Ada orang jamaah yang infaknya itu ya sampai 24 miliar terus Lur. Ku nyambut gawe pirang tahun untuk ngading Pak Lur gitu. Poin saya begini, poin saya. Sampean ibu-ibu, bapak-bapak ya, yang tua, yang muda, yang punya, yang nggak punya, yang kerjanya pegawai atau kerjanya kuli atau apa saja, pendidikan anak ini nggak dimansuh karena kekurangan kita, karena ketidakmampuan kita, karena nggak berpendidikan kita, nggak dimansuh. Dan sama harus ketahui bahwa pendidikan anak ini aset. Kita kalau berhasil mendidik anak kita, saudara jamaah, itu sama dengan apa? Melepas anak kita dari lingkaran kemiskinan, melepas anak kita dari lingkaran kebodohan. Ya, meskipun kita punya sugih, kita melupakan mendidik anak. Saudara, pendidikan bukan sekolah tinggi, nggih. Pendidikan bukan sekolah tinggi, itu hanya sebagian kecil dari pendidikan.
Kita lupa mendidik anak kita dari rumah. Nanti saya sebutkan, ini yang saya sebutkan prioritas pendidikan. Kita melupakan pendidikan anak saudara jamaah, itu sama dengan apa? Kita mengikat anak kita dengan lingkaran kemiskinan dan lingkaran kemelaratan, lingkaran kehinaan. Karena apa? Kita tidak mendidik anak-anak kita. Lah, jilid 1 saya sampaikan saudara jamaah, merubah mindset, merubah bahasa gadingnya apa? Merubah cara berpikir, cara memandang. Kita semua orang tua kan pengen anak kita bahagia. Tapi yang kita pakai orang jamaah ini adalah standar bahagia itu pakai standar jahiliyah. Standarnya orang tidak jamaah. Standarnya orang nggak ngerti Quran hadis. Anak saya akan bahagia kalau sekolahnya tinggi, kerjaannya bagus, rumahnya bagus, gajinya banyak, istrinya cantik, suaminya ganteng, punya mobil, dihormat orang, itu pasti bahagia. Menurut Quran hadis itu jahiliyah. Itu jilid 1 dulu. Lah, kalau kita pengen anak kita bahagia saudara jamaah, anak kita dididik pakai standar Quran hadis. Standar Quran hadis itu apa? Pengen bahagia anakmu, didik pertama jadi orang yang ahli syukur. Jaminan dari Allah Rasul, orang ahli syukur itu pasti bahagia. Soalnya apa? Kita nggak bisa bikin anak kita kaya atau miskin. Kita hanya bisa mendidik anak kita menjadi orang yang ahli syukur. Didoakan, sampai Nabi aja berdoa, Allahumma inna nashkur ni'matak, ya Allah tolonglah saya menjadi syukur kepadamu. Di Quran Allah memberi contoh, Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ala sholih tardoh, seterusnya. Di Quran sendiri itu Allah ngajarin kita ndonga Gusti Allah supaya hatimu ketarik rak gelem syukur. Soalnya syukur itu aset yang paling tinggi menghadapi hidup. Kalau Quran hadis jamaah, ini bahasa keren ya, bahasa keren. Di Quran hadis itu kita didik anak-anak kita itu yang utama bagaimana mensikapi dunia. Bukan bagaimana mencari dunia, tapi mensikapi dunia. Lah umumnya orang jamaah ini didik anak-anaknya gimana pinter cari dunia. Gimana pinter cari dunia? Sekolah, jahit, apa? Apa ya penggawean tadi tukang listrik, tukang bangunan, sipil kan berarti bangunan belum. Insinyur ini, insinyur itu, jadi diajari pinter cari dunia, tapi tidak diajari apa? Mensikapi dunia. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya ulangi lagi ini sebelum saya ngomong prioritas pendidikan. Mungkin nanti malam saya sampaikan lebih lengkap. Saya mengulangi lagi bahwa kita ini semua wajib mendidik anak kita. Kalau kita nggak punya saudara jamaah, kita bekali anak kita, bilangin, saya mungkin nggak bisa ngasih harta ke kamu, saya nggak punya, saya udah usaha kerja, saya nggak punya, tapi saya kasih kamu bekal yang lebih baik daripada cuman dunia. Apa itu? Pendidikan, Pertama, kamu jadi orang yang ahli syukur. Syukurlah apa yang kamu punya, saya punya kamu, saya syukur. Kamu punya orang tua, syukur. Dapat makanan sedikit ini, syukur, apalagi kita jadi jamaah syukur. Almarhum Haji Nur Hasan, saudara jamaah, Bapak Imam Haji Nur Hasan tuh ngajarin kita bersikap. Gimana Pak Gimana? Deblek kok kayak keset. Kasih eling nama badan. Deblek kok kayak keset, keluar masuk, diinjek, diludahin, tapi kita jamaah syukur, wani susuk. Karena apa? Paling pol 100 tahun, habis itu masuk surga. Itu orang lama itu memang oleh Bapak Imam diajak mindsetnya itu gimana mensikapi dunia. Ribuan rintangan, jutaan pertolongan, miliaran kemenangan, surga pasti. Jadi nggak ada orang dulu takut tuh, nggak ada. Diajarin mensikapi dunia, takut tidak memanjangkan umur, gitu, kendel tidak memendekkan umur. Jadi kayaknya sengkut wong biyen itu. Soalnya apa? Bapak Imam kita mengajari sikap mensikapi dunia, mensikapi bagaimana jadi jamaah. Jangan takut kere, wong kaya aja belum mau takut melarat. Ini kenapa betul dulu? Jangan takut melarat jadi orang jamaah. Wong kaya belum kok dia takut melarat toh. Gitu, wah saya nggak mau makan banyak-banyak ini takut gemuk. Padahal sudah gemuk belum. Sing pantes ngono kan wong sing kuru-kuru, aku mau mangan akeh-akeh takut lemu.
Kadang orang gemuk itu, saya takut makan banyak, takut gemuk, padahal sudah gemuk. Tapi ini nggih pun jangan tersinggung nggih. Contoh aja. Saudara, di jilid pertama saya ngomongkan, didiklah anak kita menjadi orang yang ahli syukur. Mulai wong sing duwe, sing gak duwe, wong pangkat, sing gak pangkat, kalau anaknya ahli syukur, saudara jamaah, hidupnya nanti pasti menjadi orang yang bahagia. Apalagi ditambahi menjadi orang yang takwa. Jadi ahli syukur, ahli takwa. Dieling-eling nih walur ya, dieling-eling. Kalau perlu dicatat, didiklah anak kita menjadi orang yang ahli takwa. Karena apa? Dengan takwa, saudara jamaah, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, segala permasalahannya Allah akan memberikan jalan keluar dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Didiklah yang ketiga, saudara jamaah, menjadi orang yang ahli ibadah. Ini dididik betul. Gimana? Nanti saya omongkan rinciannya di prioritas pendidikan. Didik anak kita menjadi orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah, saudara jamaah, Allah sendiri yang berfirman, ya ibadi tafarru' ibadati amlak saudara gini wa asudda faqra wala ilam taf'al malak tu saudara suhlan walam asudda faqra. Ini saya sedang nasihat literatur, saudara. Ini caranya literatur. Nanti perkara dalil. Padahal saya ya sebenarnya memilih enggak literatur, memilih kehidupan nyata. Tapi harus saya sampaikan. Jadi Allah berfirman, wahai hambaku, sempatkan ibadah kepada saya. Kalau kamu sempatkan ibadah, akan saya penuhi dadamu dengan kekayaan dan semua keperluanmu saya tutupi. Tapi kalau kamu nggak nyempat-nyempatin ibadah, saya penuhi hatimu dengan wongso dan semua keperluanmu tidak saya tutup. Jadi orang kelihatan fakir terus. Ini sejamaah kita pakai. Jadi saya ingin anak saya bahagia, saya harus mendidik anak saya bahagia. Gimana cara mendidik anak bahagia? Ajari mereka mensikapi dunia, menjadi orang yang ahli syukur, menjadi orang yang takwa. Takwa itu, saudara jamaah ya, ada orang nggak ada orang tetap menjalankan peraturan. Bukan kalau nggak ada orang berani melanggar, kalau ada orang nggak berani melanggar, itu bukan takwa. Jadi takwa itu ada orang nggak ada orang yang dikerjakan apa? Kebenaran. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fis samawati au fi sakhratin au fis samai au fil ardi ya'ti biha Allah. Ya anakku, seandainya sak titik debu ini loh nak, di langit, di atas batu besar atau di langit atau di bumi, dari amalan pasti didatang oleh Allah. Itu ngajarin takwa. Jangan kamu ngerjain apa-apa hanya karena takut dilihat orang, atau menjalui apa-apa hanya karena dilihat orang. Jadi anak kita ajarin punya ketakwaan yang mandiri, ketakwaan mandiri, kefahaman mandiri. Ada orang nggak ada orang tetap konsisten. Kalau orang takwa, saudara jamaah, rezekinya pasti jalan, semua urusannya diberi jalan keluar Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus berikutnya, saudara jamaah, nomor 4, didik anak kita menjadi orang yang soleh. Tulis nih, orang yang soleh itu adalah orang yang hatinya baik, lisannya baik. Hati dan lisannya baik, itu orang soleh. Jadi nggak usah sibuk. Orang soleh itu apa sih? Orang soleh itu orang yang hatinya baik, lisannya baik, dan ini perlu dilatih. Hatinya baik di rumah, dilatih, misalnya bertengkar dengan saudaranya, dilatih minta maaf, maafin saudaramu, dia nggak sengaja. Terus ngomong jelek, jangan ngomong jelek, ini saudaramu, jangan diomongin jelek. Jadi dilatih sejak di rumah, saudara jamaah, apa? Punya hati yang baik, punya lisan yang baik. Biasa Lur, anak niku kadang itu ya urusan kecil bertengkar. Gini apa gini Lur? Urusan kecil, urusan sendok bertengkar, Bos Lur. Urusan duduk yang kursinya dekat dengan orang tuanya bertengkar. Saya mau duduk di situ. Biasa Lur. Tapi itu kesempatan kita mendidik mereka menjadi orang yang apa? Soleh. Jangan diumbang-umbang, dimarahin, disumpah-sumpahin, jangan. Didik mereka menjadi orang yang soleh. Karena apa? Lah ini soleh, saudara. Halo?
Kok wis rewesah lho. Panas napa adem nih lho? Panas nih. Sami tapi kula enten AC kali lho. Jazakumullah khairan, ini AC membantu sekali lho. Biasanya wis gobios ini ya gobios tapi enak lho. Semua yang punya ide, yang ngusulin, yang ngerjain, saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah paring barokah, semoga diganti AC di surga saudara jamaah, amin. Jadi saudara jamaah, oke, didik nomor 4, didik anak kita menjadi orang yang apa? Soleh. Apa sih orang soleh niku? Halo? Orang soleh itu apa? Orang yang baik ucapannya dan hatinya. Baik hatinya itu apa saudara jamaah? Pemurah, pemaaf, berani minta maaf, gitu. Ahli syukur, husnudon, ya, semuanya baik. Banyak tawakalnya, banyak pemaafnya, berani minta maaf. Usahakan jadi orang yang soleh, saudara. Orang yang soleh, nggih. Kalau di salahnya itu gini, orang yang soleh, kita nggak usah bicarain pahalanya orang soleh, keistimewaannya orang yang soleh, gak usah. Surat Kahfi, ketika Nabi Musa berjalan dengan Khidir, ingat apa enggak saja jemaah? Ada, bukan anak kecil, ada itu apa, pagar yang mau roboh. Apa isinya di bawahnya itu saja jemaah? Kanzul lahuma, harta. Itu Nabi Khidir bilang, tahu nggak kamu Musa, waktu terakhir berpisah itu kan, di bawah ini itu ada harta punyanya 2 anak yatim yang kedua bapak ibunya itu orang soleh. Wa kana abuhuma solihaini fa'arada rabbuka yablughu asydahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Kamu tahu nggak? Di bawah ini itu ada harta benda punyanya 2 anak yatim, yang anak yatim ini bapak ibunya dulu tuh orang soleh. Wa kana abuhuma solihaini. Oh, syarahnya itu saja jemaah, nggak usah bicara orang yang soleh. Anaknya orang soleh itu loh, sudah mati, itu masih dijaga oleh Allah. Hartanya dijaga, kehidupannya dijaga oleh Allah, dibuat dewasa. Jadi bapak-bapak ya, kalau bapak-bapak jadi orang yang soleh, nggak usah bahas apa sih pahalanya orang soleh. Wah, nggak bisa dibahas saudara. Orang yang baik hatinya, baik lisannya itu gak kena dibahas. Ganjarannya pol. Orang ya, arbaun min sa'adatil mar'i, ada 4 kebahagiaan seseorang. Antakuna zaujatuhu solihatan, wa auladuhu abroron, wa khulatuhus solihin, wa rizquhu fi baladi. 4 kebahagiaan seseorang. Apa itu? Antakuna zaujatuhu apa? Solihah. Istrinya solihah. Kalau ibu-ibu, suaminya apa? Suaminya apa? Soleh, bukan solihah ya. Soleh. Ada yang nampak soleh nggak di sini? Oh, Pak Soleh nanti. Oh. Berarti yang jadi istrinya Pak Soleh beruntung saudara jamaah. Bukan. Soleh itu can be anybody. Soleh itu apa? Orang laki-laki yang hatinya baik, lisannya baik. Ibu-ibu kira-kira senang nggak kalau selalu suaminya bilang, "Di alhamdulillah jazakallahu khairan, makanannya enak. Di hari ini kamu kok cantik sekali sih." Kira-kira senang mboten lho? Daripada, "Bu, matamu nanti sih ngono. Masak asinanmu." Senang mboten di mata-mata bojo sampean lho? Mboten senang nggih? Lah, bapak-bapak dengerin. Orang yang soleh itu nggih, ibu-ibu itu tersanjung kalau suaminya bilang, "Bu, masya Allah Bu, sama tambah lama kok ya tambah cantik." Padahal aslinya tambah lucu ya, tambah tuwek lho kita. Ah, bapak ini ada aja wong sudah tambah tua gini loh, padahal ini sawan balon gitu. Padahal juga tahu kalau dibijui kalau suaminya balon, tapi ya seneng balon. Gore suamiku mboten apa-apa balon. Tapi yang jelas saudara jamaah punya suami yang soleh, punya istri yang solihat. Nabi bilang keberuntungan besar punya suami istri yang soleh, solihat. Yang kedua, wa auladu abroron. Wa auladu abroron itu asalnya abror itu orang yang soleh, punya anak-anak yang soleh.
itu nggak ada kebanggaan saudara jamaah, nggak ada kebahagiaan daripada punya anak-anak yang soleh. Anake gelem salate tertib, maca salate macane ya sujud rukuk sujude ya tertib, iso ngilingno wong tuane, bah salat bah, pak salat pak, bu monggo salat. Kira-kira bapak-bapak ibu-ibu ini kalau ada anaknya bilang begitu seneng napa mboten, Bro? Seneng napa mboten? Ojo iki lapo ngobrak-ngobrak salat cilik bules ngono lho, Pak. Punya anak sudah jamaah bisa ngobrol-ngobrol orang tuanya. Bu monggo sholat bu, bapak wancine sholat. Wassalamualaikum. Ini nonton. Assalamualaikum. Monggo sholat. Assalamualaikum. Monggo dahar. Iku lah arek tes iku lho. Jadi kebahagiaan orang itu yang 4 ini, istrinya solehah, suaminya soleh, anaknya orang-orang yang baik, ya anak orang-orang soleh, terus pergaulannya orang yang soleh, pergaulan orang yang soleh sudah jamaah enak. Karena apa? Setiap pertemuan itu menyejukkan dan setiap pertemuan itu menyenangkan, ada hal baru terus. Tapi kalau orang yang nggak soleh sudah bertemu itu nggak terlatih, omongannya gak apik, hatinya gak apik. Pedok kancane, mbak sama nok tambah tuwek. Ada orang yang begitu saja jamaah, ketemu saya, cak sama nok tambah suwe tambah tuwek sih. Lah ini aku tambah suwe tambah nemak melungsungi walor. Ngene apa nggih walor? Rambut sama nok tambah putih ngono. Wis pancene umur jane omongnya kan bisa diganti walor. Mas saman tambah lama tambah dewasa, nalah ngomong tuwek ngono. Padahal berarti omongnya apik lho ya toh. Gitu wah saman kelihatan makin anu Mas, bijaksana ngono. Kenapa? Rambut saman tuh berwarna. Jadi gak omong saman tuwek lho cok rambutnya putih kabeh. Lon brengos ini dilungkas mlebu kubur iku, motone lamur mlebu kubur, tanganane bubur. Nggih to, untunya berguguran. Wis kabeh ur-ur niku lho. Jadi punya kawan gak soleh itu saja memang gak enak, manas-manasi tok. Tapi kalau bertemu orang yang soleh itu selalu mendinginkan. Jadi didik anak-anak kita menjadi orang yang soleh. Berikutnya apa? Didik anak-anak kita menjadi orang yang tawakal. Tawakal. Saya ulangi lagi nih saja untuk menginjak prioritas pendidikan. Didik anak-anak kita menjadi orang yang ahli tawakal. Sejak kecil dibilangin, nak tawakal kepada Allah. Apa sih tawakal itu? Tawakal itu gini, tawakal itu definisinya gini, mengusahakan sesuatu ya toh, dan mengerjakannya tapi hasilnya diserahkan ke Allah, yakin betul hasilnya yang bikin adalah Allah. Itu tawakal, simpel aja. Dengan tawakal saudara jamaah, kalau berhasil nggak sombong, selalu bilang alhamdulillah ini dari Allah. Tapi kalau nggak hasil, alhamdulillah juga, ini bukan yang terbaik untuk saya, insya Allah akan ganti yang lain. Itu tawakal. Tapi kalau lupa, setiap mengerjakan apa-apa lupa tawakal, saya pinter, saya bisa, saya sudah sinau, saya sudah belajar, mau ujian masuk perguruan tinggi, saya sudah ini, terus masuk, mau minta duit berapa saya kasih. Itu tidak mengajari anak tawakal saudara. Sehingga apa, umpama berhasil sombong, saya kok, saya sudah belajar, saya sudah deres, saya sudah sinau. Umpama gagal saudara memisu-misu, sampai orang tuanya dipisui, sampai Allah dipisui saudara. Karena apa? Lupa.